Shalom, selamat pagi, dan semangat pagi. Perintah Allah ke-1. Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Perintah Allah ke-1 melarang manusia untuk menyembah berhala. Berhala adalah segala sesuatu, baik benda maupun hal yang menyebabkan seseorang melupakan Tuhan dan sesama. Akibat orang menyembah berhala adalah lupa kepada Tuhan dan sesama. Hubungan dengan Tuhan dan sesama menjadi renggang sehingga jatuh ke dalam dosa. Kali ini akan disajikan 3 nabi: Nabi Elia, Nabi Yesaya, dan Nabi Amos. Nabi Elia. Situasi yang dialami oleh orang Israel pada zaman Nabi Elia adalah jauh dari Allah. Raja Ahab, keluarganya, dan orang Israel banyak menyembah berhala. Mereka menyembah dewa Baal yang dibawa oleh istri-istri raja. Sikap mereka membuat Allah marah dan menghukum mereka. Allah tidak menurunkan hujan selama 3 tahun yang mengakibatkan kelaparan dan kekurangan makanan bagi orang Israel. Elia adalah seorang nabi pemberani yang mau mengembalikan iman orang Israel kepada Allah yang sebenarnya. Ia akan berani menghadap Raja Ahab dan menantang untuk membuktikan siapa Allah yang sebenarnya. Elia menantang Raja Ahab untuk mengumpulkan para nabi dewa Baal di Gunung Karmel. Elia mampu menunjukkan kebesaran Tuhan dengan memohon kepada Allah agar menurunkan api untuk membakar korban persembahannya. Setelah peristiwa itu, hujan turun atas Israel. Elia mengajak orang Israel agar berhenti menyembah dewa Baal, kembali kepada Tuhan. Meskipun orang Israel telah melihat kebesaran dan kekuasaan Allah, tetapi Raja Ahab, Isabel istrinya, dan keluarganya belum bertobat. Di istana, Isabel meminta dibuatkan kuil Baal agar ia tetap melakukan pemujaan. Nabi Yesaya. Pada zaman Nabi Yesaya, keadaan bangsa Israel mengalami kemerosotan moral. Terjadi adanya ketidakadilan di berbagai kehidupan. Rakyat kecil menjadi korban kekuasaan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tugas Nabi Yesaya adalah meramalkan kedatangan Mesias, memperjuangkan keadilan bagi kaum lemah dan tersingkir. Isi nubuat Nabi Yesaya berupa ancaman dan janji-janji memberi harapan bahwa Allah akan selalu menyertai bangsa Israel dalam menghadapi musuh dan mengirimkan seorang Mesias yang lahir dari seorang perawan. Kedatangan juru selamat yang dinubuatkan Nabi Yesaya berasal dari keturunan Isai. Dalam kisah Nabi Yesaya dan nyanyian kebun anggur sang kekasih, ia menggambarkan cinta Allah yang tanpa batas kepada umat manusia sebagai berikut. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun ia melupakannya,
Aku tidak akan melupakan engkau. Yesaya dipanggil oleh Allah. Ia menjawab dengan penuh kepastian. Meskipun ia sempat mengatakan bahwa ia adalah berdosa dan bernajis bibir, tetapi Allah mengampuninya dan membebaskannya dari dosa. Ia menjawab dengan lantang, "Inilah aku, utuslah aku." Nubuat Nabi Yesaya penuh dengan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Nubuat Nabi Yesaya kemudian terpenuhi dalam diri Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Bunda Maria. Pesan atau sikap yang dapat kita teladani dari Nabi Yesaya adalah berani menegakkan keadilan, bersikap adil terhadap sesama, membela yang lemah dan miskin, mengajak orang untuk bertobat apabila melakukan kesalahan, berani untuk mengatakan yang benar, menasehati teman yang bersalah, dan lain-lain. Nabi Amos, pendekar keadilan. Terhadap perempuan-perempuan Samaria yang mabuk kemewahan. Hidup dan mati. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian, Tuhan alam semesta akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf. Nabi Amos adalah seorang peternak domba dari Tekoa, daerah pedalaman Yehuda. Ia diutus oleh Allah untuk mengingatkan bangsa Israel akan ketidakadilan yang terjadi pada zaman kemakmuran. Situasi yang dialami oleh masyarakat Israel pada zaman Nabi Amos sebagai berikut. Kekayaan yang dikuasai oleh sekelompok kecil orang yang serakah. Orang-orang yang berkuasa dan kaya menipu dan memeras orang-orang kecil. Upacara keagamaan yang meriah hanya merupakan alasan untuk menutupi kejahatan para penindas. Para pemimpin bangsa digambarkan seperti lembu basan yang gemuk, suka memeras orang lemah dan menginjak orang miskin. Para pemimpin memberikan persembahan dan kurban yang dipungut dari rakyat untuk kepentingan diri sendiri. Keserakahan adalah pangkal dari kemiskinan yang terjadi dalam suatu masyarakat. Jalan satu-satunya bagi orang Israel agar kembali kepada Allah adalah bertobat dari keserakahan dan penindasan terhadap rakyat kecil. Jalan satu-satunya bagi bangsa Israel agar bebas dari hukuman Tuhan adalah bertobat. Umat Kristiani diharapkan tetap mencari Tuhan, sehingga tetap hidup dengan cara mencintai dan membantu orang-orang lemah dan miskin, sehingga di dalam masyarakat terdapat keadilan. Pesan Nabi Amos kepada kita adalah bertindak adil, tidak boleh serakah, membantu orang-orang yang menderita, bertobat setelah melakukan kesalahan.